Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan tidak menjadi golongan orang-orang yang selalu kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menerangkan betapa banyak pahala ataupun ganjaran pahala yang didapatkan seorang istri apabila berbakti kepada suaminya. Sebab seorang istri diibaratkan seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, apabila seorang istri di dalam rumah tangga taat kepada suaminya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari keridhaan suaminya, insya Allah setiap pekerjaan yang dikerjakan khususnya di dalam rumah tangga, insya Allah akan mendapatkan pahala yang begitu besar dan pahala yang begitu banyak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Di sini di dalam kitab Uqudul Jan karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang menerangkan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu manfaat ataupun satu faidah kepada putrinya, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ini otomatis menjadikan suatu pelajaran buat wanita khususnya wanita muslimah agar menjalankan rumah tangga dengan penuh keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha ila kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanah wa maha anha sayi'atu wa rafa'a laha darajah." Wahai Fatimah, wanita mana saja yang membuat tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuknya dari setiap butir biji gandum berupa kebaikan dan menghapus kejelekannya dan mengangkat derajatnya. Ketika seorang istri membuatkan makanan, ini akan mendapatkan suatu kebaikan dan menghapuskan semua kejelekan serta mengangkat derajat seorang istri. Kalau di zaman Rasulullah ini gandum, berarti di zaman sekarang yaitu beras. Jadi setiap satu butir beras itu akan menjadikan kebaikan dan menghapus kejelekan
serta mengangkat derajatnya. Kemudian ya Fatimah ayu mamra'atin araqat inda tahiniha li zawjiha ila ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a hanadiqa. Hai Fatimah, wanita mana saja yang berkeringat ketika dia membuat tepung untuk suaminya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara dirinya dan neraka 7 parit. Jadi ketika seorang istri membuatkan makanan ataupun hidangan berupa untuk dimakan sang suami dan anak-anaknya, keringatnya itu akan menjadikan sebab akan dijauhkan atas dirinya dari api neraka. Nah kemudian ya Fatimah ayyuma mra'atin dahanat ru'usul auladiha wa sarahathum wa ghasalat siyabahum illa kataballahu laha ajra min at'ami alfa jani'in wa kasana alfa uriyan. Wahai Fatimah, wanita mana saja yang menyimaki rambut anaknya dan menyisir mereka dan mencuci pakaian mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya seperti pahala orang-orang yang memberi makan 1000 orang kelaparan dan pahala memberi pakaian kepada 1000 orang yang telanjang. Jadi ketika seorang istri ya, menyimaki atau menyisir rambut anaknya, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, nah kemudian mencucikan pakaiannya, nah ini Allah memberikan pahalanya kepada orang yang sama, kepada orang yang memberikan pahala ataupun memberi makan 1000 orang kelaparan dan pahala memberi pakaian kepada 1000 orang yang telanjang. Jadi setiap pekerjaan seorang istri di dalam rumah tangganya itu tidak sia-sia. Itu semuanya mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika dia menyiapkan makanan ataupun memasak, ini Allah Subhanahu wa taala setiap satu butir makanan yang dibuatnya untuk suami dan anak-anaknya ini dihapuskan ataupun menjadi sebuah kebaikan dan dihapuskan kejelekannya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika istrinya membuatkan makanan ataupun memasak untuk suaminya dalam keadaan berkeringat, maka ini akan menjauhkan seorang istri daripada api neraka. Nah kemudian ketika menyuci pakaian anak ataupun suaminya, ini sama saja pahalanya memberi makanan 1000 orang yang kelaparan, serta sama saja memberikan pahalanya, sama saja memberikan pakaian kepada orang-orang yang sedang telanjang. Masya Allah, luar biasa betapa banyak ladang pahala yang didapatkan oleh seorang istri di dalam rumah tangganya. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun sedikit, khususnya buat istri-istri kita. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu motivasi dan lebih semangat lagi di dalam mengurus rumah tangga, agar rumah tangga kita tidak hanya di dunia bersatu dan kelak di akhirat pun kita akan bersatu dengan istri, anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lebar dan lebih panjang lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.